Halo sahabat bulang menjua-jua manwata krina horas. Di video kali ini Bulang ingin berbicara tentang jenis-jenis pekerjaan yang paling diminati oleh setiap calon karyawan yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan saat ini Bulang berada posisinya di bawah pokok kelapa sawit ya. Ini namanya juga Bulang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Jadi wajar dong Bulang berbicara, berdiskusi atau memberikan tentang informasi tentang seputar perkebunan kelapa sawit dari bawah pokok kelapa sawit. Oleh karena itu, mari ikuti video Bulang agar sahabat Bulang semua juga yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit dan mungkin selama ini yang buta dan tidak tahu apa saja sih pekerjaan-pekerjaan yang paling diminati dan paling cocok untuk kita, khususnya bagi orang-orang yang tamat SMA, tamat kuliah, bahkan yang tidak sekolah sama sekali ya sahabat Bulang ya, supaya juga nantinya bisa mengetahui pekerjaan yang cocok sebelum nantinya terjun ke dunia perkebunan kelapa sawit. Mari ikuti video Bulang. Baik sahabat Bulang, sebelum Bulang menceritakan jenis pekerjaan yang paling diminati atau paling digemari oleh banyak orang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit dan atau yang paling banyak yang memasukkan lamaran di perkebunan kelapa sawit, Bulang ingin menceritakan dulu ya gambaran dari perkebunan kelapa sawit. Namanya juga perkebunan ya, perkebunan kelapa sawit. Pastinya berhubungan dengan kebun, dunia lapangan, dan juga tumbuh-tumbuhan begitu ya. Jangan harap nanti kalau kita bekerja di perkebunan kelapa sawit kita turun di dalam dunia pertukangan atau dunia tekstil atau di bawah naungan bangunan atau bekerja santai di dalam ruang ber-AC. Tidak begitu, walaupun ada juga beberapa orang yang bekerja di kantoran dan juga bekerja di bagian bangunan, bagian teknik, bagian security dan lain sebagainya. Tetapi paling banyak hampir 70% karyawan yang direkrut masuk bekerja di perkebunan kelapa sawit adalah bekerja di bawah pokok kelapa sawit. Seperti petani ya, petani begitu. Walaupun seorang manajer perkebunan kelapa sawit, bahkan general manager pun, namanya juga kalau general manager kebun ya berarti hampir 60% atau 70% kegiatan sehari-harinya di bawah naungan pokok kelapa sawit begitu. Namun perlu juga sahabat Bulang ketahui, walaupun banyak pekerjaan di lapangan dan banyak juga orang yang berminat bekerja di luar dari pekerjaan lapangan. Misalnya menjadi krani atau sekretaris atau karyawan kantor yang pekerjaannya menginput data absensi, lalu administrasi perkebunan kelapa sawit, lalu mencatat segala aktivitas dan juga melakukan proses penggajian dan administrasi ke-HRD-an, gudang, keuangan dan lain sebagainya begitu. Memang dari seluruh karyawan yang ada yang direkrut untuk perusahaan kelapa sawit, dari 100% mungkin hanya 10% saja yang ditugaskan untuk perkantoran. Namun demikian, pekerjaan kantor ini sangat banyak sekali diminati oleh banyak orang, khususnya perempuan ya, begitu. Jadi di perkebunan kelapa sawit itu juga ada juga perempuan begitu, walaupun sedikit begitu. Dan begitu kita merekrut karyawan kantor, kesempatan untuk kosong itu sangat jarang sekali ya gitu ya. Jadi menunggu mereka resign atau mereka pensiun baru ada pengganti begitu. Biasanya kalau karyawan kantor itu sangat digemari dan sangat favorit ya. Jadi jarang sekali karyawan kantor yang resign karena pekerjaannya bisa dikatakan tidak terlalu berat, namun gajinya besar begitu. Lalu pekerjaan yang kedua yang paling diminati dan paling difavoriti oleh banyak orang yang menjatuhkan lamaran di perkebunan kelapa sawit, tetapi di luar dari kegiatan operasional kebun. Contohnya seperti
karyawan teknik sipil dan infrastruktur, dan juga bengkel begitu. Jadi perlu juga sahabat pulang ketahui bahwa di kebun ini bukan hanya sebagai pemanen ya, pemanen kelapa sawit atau mandor lapangan, tetapi juga perlu juga ada driver. Driver itu tugasnya untuk mengangkut hasil tanaman kelapa sawit, lalu juga mengoperasikan kendaraan-kendaraan yang dibutuhkan di perkebunan. Dan juga driver untuk antar jemput karyawan, antar jemput anak sekolah, dan juga antar jemput dan juga untuk mobil-mobil dinas begitu ya. Selain dari driver, ada juga kegiatan infrastruktur jalan. Misalnya biasanya ada mandor jalan dan juga pembantu-pembantu untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya, dan juga banyak operator-operator untuk kendaraan begitu. Pekerjaan itu juga sangat diminati oleh banyak orang yang menjatuhkan lamaran di perkebunan kelapa sawit. Tetapi perlu juga sahabat bulang ketahui, kalau untuk menjadi driver, operator, dan juga bagian-bagian teknik sipil dan infrastruktur itu harus ada keahlian ya. Kalau tidak ahli tidak bisa begitu. Jadi karena nanti begitu turun dan terjun ke dunia perkebunan kelapa sawit, mereka harus siap bekerja, begitu, siap bekerja. Dan selain dari pekerjaan administrasi dan teknik tadi, pekerjaan yang lain yang paling banyak juga diminati oleh banyak orang adalah untuk menjadi security dan tim pemadam kebakaran. Kenapa banyak diminati oleh orang? Karena ya namanya juga di perkebunan kelapa sawit, ya pastinya gajinya besar, dan fasilitas-fasilitas juga biasanya dilengkapi seperti tempat tinggal, dan juga keamanan dan kenyamanan tinggal di perkebunan kelapa sawit itu sangat diutamakan begitu. Jadi jenis pekerjaan ini juga sangat diminati oleh banyak orang. Dan yang keempat, biasanya jenis pekerjaan yang paling diminati juga adalah bekerja di bagian pabrik kelapa sawit. Itu bagi yang sudah memiliki pabrik kelapa sawit ya. Tetapi kalau bagi yang belum punya pabrik kelapa sawit, kebunnya belum punya pabrik kelapa sawit, ya mungkin pekerjaan ini tidak ada begitu. Dan yang kelima adalah menjadi mandor. Mandor atau supervisi atau sebagai krani di lapangan, begitu. Jadi pekerjaan ini juga sangat diminati, khususnya orang-orang yang berpendidikan latar belakang perkebunan kelapa sawit dan juga yang sudah sarjana biasanya. Dan jenis pekerjaan ini paling banyak diminati oleh banyak orang ya, karena mungkin pekerjaannya hanya mengatur-ngatur saja ya, mengatur dan juga menjadi kepala begitu. Jadi dan karena saking banyaknya orang berminat untuk menjadi mandor, akhirnya banyak juga proses seleksi untuk menjadi mandor. Biasanya yang kita butuhkan adalah yang sudah berpengalaman ya sahabat bulang ya. Kalau yang belum berpengalaman ya banyak sekali stoknya begitu. Dan yang selanjutnya adalah untuk menjadi asisten. Jadi asisten atau level tingkat pimpinan yang paling bawah itu juga sangat banyak diminati oleh para calon pekerja yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan pada umumnya level asisten ini itu biasanya yang sudah tamat S1 atau sarjana S1 ya, khususnya sarjana perkebunan kelapa sawit. Karena namanya juga sudah level asisten ya, pasti gajinya besar ya. Selain dari berpendidikan atau berlatar belakang pendidikan S1, untuk menjadi asisten itu juga harus memiliki pengalaman ya. Oke. Dan yang paling terakhir, yang paling banyak diminati oleh banyak orang adalah untuk menjadi pemanen. Begitu. Pemanen ini sih biasanya ini adalah pilihan terakhir ya. Apalagi pilihan ini biasanya sangat banyak sekali diminati oleh orang yang tidak sampai tamat SMA begitu. Karena biasanya kalau bekerja di perkebunan kelapa sawit itu, kalau untuk menjadi level pemanen tidak perlu tidak terlalu ditekankan untuk berpendidikan sampai tamat SMA ya. Yang penting memiliki fisik yang kuat, bisa melakukan proses panen, dan juga masih berjiwa muda dan masih muda begitu ya, bukan umur di atas 40 begitu ya. Jenis pekerjaan ini juga sangat banyak sekali diminati oleh kaum buruh, orang-orang yang bisa dikatakan yang gemar dan hobi bekerja di perkebunan kelapa sawit gitu. Karena kalau untuk menjadi pemanen di perkebunan, terutama di
PT itu akan dijamin kesehatan dan juga keselamatan dan lain sebagainya begitu, seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga di cover, dan juga gaji juga bisa dikatakan lumayan besar juga begitu. Makanya banyak juga orang yang ingin bekerja menjadi pemanen di perkebunan kelapa sawit begitu. Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti tukang muat dan juga pekerjaan lainnya juga masih banyak sekali yang diminati oleh orang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Baik sahabat Bulang, demikianlah jenis-jenis pekerjaan yang paling digemari dan paling banyak diminati oleh banyak orang yang ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Semoga dengan menonton video ini, sahabat Bulang juga bisa membedakan dan membandingkan dan juga bisa menimbang-nimbang jenis pekerjaan apa sih nantinya yang akan sahabat Bulang lamar untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dan di akhir video ini juga Bulang sampaikan kepada kita semua bahwa banyak sekali perkebunan kelapa sawit, perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, dan hampir setiap provinsi ada. Silahkan jatuhkan lamaran di tempat atau di mana perusahaan yang lebih dekat dari tempat sahabat Bulang begitu. Dan di tempat kami untuk saat ini belum ada kesempatan untuk penerimaan karyawan baru. Nanti kalau sudah ada akan kami kabari. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kami. Semoga dengan menonton video ini sahabat Bulang juga semakin termotivasi dan semakin mantap untuk ingin bekerja di perkebunan kelapa sawit. Dadah sahabat Bulang.